berdiri. Udah berdiri semua yang ada di rumah. Kakak mau tanya sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat. Yes, yes, yes. Siap memuji nama Tuhan hari ini adik-adik? Yang sudah siap, kita mau tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami masih boleh beribadah walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. Biarkanlah ya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan semangat kami untuk kami memuji, melompat, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, bahkan kami akan mendengarkan setiap firman-Mu juga. Tuhan, Engkau yang ajar kami untuk diam. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami hari ini sebab di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan adik-adik? Tepuk tangan yang mana dulu dong untuk Tuhan Yesus. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tangannya ya. Di hadapan sudah
Kita mau berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kita mau berikan sikap yang terbaik, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa syafaat di hadapan-Mu. Yang pertama, kami mau berdoa untuk GBI Pengampunan Tuhan Yesus. Engkau yang tetap ada di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus menjadi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar ya Bapak. Bahkan Tuhan juga yang memberkati setiap tim pengembalaan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan setiap jemaat-jemaat gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil hingga kelas besar dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam kesehatan mereka, khususnya dalam pendidikan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan kepala dan bukan ekor. Bahkan Tuhan juga yang memberkati setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu dapat mendidik, Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, manfaat untuk mendidik, membina setiap anak-anak mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini juga ya Tuhan, kami berserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Maka sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang membuka setiap hati dan pikiran kami, ajak kami untuk duduk diam dan dengar akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk ditabuh oleh kebenaran firman Tuhan. Sejauh timur dari barat,
Sudah siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami bisa ibadah online Tuhan. Saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman Tuhan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi ke ke Niniwe. Tapi Yunus tidak taat sama Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Akhirnya dia dimakan oleh ikan besar. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Nah, sekarang kita mau cerita tentang Tuhan peduli orang Niniwe. Allah juga memanggil Yunus untuk kedua kalinya untuk pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus taat kepada Tuhan. Ia pergi ke Niniwe dan memberitakan bahwa Allah akan menghancurkan kota itu dalam 40 hari lagi. Yuk kita simak videonya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah, adik-adik, ternyata respon semua rakyat itu baik. Mereka mau berpuasa, mengenakan kain kabung, sampai hewan-hewan juga disuruh. Bahkan rajanya juga memerintahkan semuanya untuk berpuasa. Nah, dari video tadi kita lihat Tuhan itu nggak jadi loh buat menghancurkan kota Niniwe. Tapi apa ya yang dilakukan oleh Yunus? Yunus senang atau sedih? Menurut adik-adik Yunus senang atau sedih? Kita simak lagi yuk videonya. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang,
yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Adik-adik, Yunus kok seperti itu ya? Dia nggak senang kalau kota Niniwe itu diampuni oleh Tuhan. Dia malah mau kalau kota itu dihancurkan oleh Tuhan karena mereka nakal di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sangat sayang kepada kota Niniwe. Dari cerita Yunus hari ini, kita belajar bahwa yang pertama, kita harus taat akan perintah Tuhan. Adik-adik juga harus taat ya sama perintah Tuhan. Juga taat sama mama papa di rumah. Yang kedua, kita harus tidak boleh dendam. Dendam itu apa? Dendam itu marah yang lama sekali, tapi harus mengampuni. Yang ketiga, kita harus memberitakan kabar sukacita tentang Kristus kepada orang lain seperti Yunus yang memberitakan kabar sukacita kepada kota Niniwe. Nah, adik-adik, kita sama-sama mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu atas setiap kami. Kami sudah belajar Tuhan dari kota Niniwe yang bertobat di hadapan Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu juga mau bertobat di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan ajar kami seperti Yunus yang dapat memberitakan kerajaan surga kepada teman-teman bahkan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut.